Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini, saya akan beranjak ke bab 5, yaitu Mikrotik Access MTCNA atau singkatan dari Mikrotik Certificate Associate. Nah, outline di bab ini ada metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, WebPIC, QuickSet, Telnet, dan SSH, konsep serial console. Nah, metode akses mikrotik router OS. Akses ke mikrotik router OS itu sangat banyak. Di antaranya ada keyboard, serial console, remote server tunnel atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan WebPIC atau HTTP, MAC Telnet, lokal, Winbox terminal menu, dan yang terakhir mikrotik TIG app. Akses router board with Winbox yaitu ada pengenalan hostname dan IP address, ada uji coba. Nah, caranya login Winbox with MAC address, ada juga login Winbox with IP address. Untuk tampilan pada Winbox available access by MAC address atau IP address, akan tetapi untuk akses pertama kali mikrotik ini bisa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat .exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Di sini ada firewall-nya. Lalu ada metode atau caranya. Colokkan kabel LAN pada mikrotik router OS dan juga pada laptop. Jika sudah di laptop tidak ada port untuk kabel LAN, gunakan adapter dari USB to Ethernet LAN. Aktifkan mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. Selanjutnya, buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali, pastikan mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Jadi, mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS default configuration, kemudian klik remove configuration. Jadi, kalau misalkan tadi teman-teman menggunakan MAC address, itu langsung klik connect, tidak ada passwordnya. Di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik, memastikan bahwa kabel LAN sudah terhubung dengan mikrotik. Setelah itu, kalau masih gak bisa, cek dulu firewall-nya, pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Setelah itu, adapter Ethernet lainnya dalam keadaan disable selain Wi-Fi. Lalu, ketika masuk Winbox, akan terlihat tampilan berbagai fitur yang ada di bagian sisi kiri. Nah, untuk fiturnya yang ini, kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan atau keinginan kita sendiri. Caranya, klik System, kemudian klik Identity. Masukkan hostname yang akan digunakan, maka secara langsung hostname-nya akan berubah. Lalu ada memasukkan IP address pada Winbox. Address terletak pada sisi kiri, kemudian IP diklik. Nah, untuk IP-nya, kalian klik IP yang ini. Klik address, di sini belum ada IP address yang kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik tambah atau add. Masukkan IP address kita yang kelas C, yaitu contohnya 192.168.88.2, pakai prefix karena ini mikrotik. Kita pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik kita dengan kabel yang tadi. Di sini kita pilih Ether 2. Lalu klik apply, otomatis network-nya sudah langsung terisi. Lanjut, klik OK. Maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router.
Lalu ada pengenalan mikrotik pada tampilan Winbox. Di sini ada Connect to. Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address atau MAC address. Di sini ada login. Ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan akses router tersebut. Karena router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses, maka kita bisa login dengan admin dan passwordnya dikosongkan. Nah, ini untuk loginnya yaitu admin dan passwordnya itu dikosongkan saja. Selanjutnya ada identity, informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Kemudian ada version, merupakan versi pada mikrotik kita. Terus ada board, yaitu jenis mikrotik yang kita gunakan adalah CR. Lalu ada uptime, menginformasikan selama berapa lama mikrotik kita diakses. Kita akan coba berkenalan dengan fitur yang ada pada Winbox ini. Ada admin, merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini kita menggunakan admin karena mikrotiknya baru pertama kali diakses. Kemudian ada IP address. Ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini menggunakan IP address. Ada mikrotik, merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Ada juga Winbox, merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Versi 6.49 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Lalu di sini ada CHR, merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Yang terakhir ada x86_64 merupakan prosesor pada mikrotik kita. Selanjutnya ada bagian session. Nah, untuk session yang ini, bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox, seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi, ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Lalu ada bagian setting. Nah, setting ini setelah session yang di tengah, dapat kita gunakan untuk melakukan jump in atau jump out. Lalu juga ada bagian dashboard. Pada dashboard yang ini, terdapat menu undo Lido. Save mode merupakan mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Ada juga quick set. Ini quick set yang ini merupakan konfigurasi cepat. Digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan layar saja. Misal mengkonfigurasi internet gateway pada satu tampilan. Quickset ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual quicksetnya tidak bisa digunakan. Lalu ada caption yang ini digunakan untuk kontrol jika ada banyak akses point, maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Ada juga interface, di bagian informasi terkait beberapa interface yang dimiliki oleh mikrotik. Ada routing, proses melakukan routing ini ada OSP, BGP, dan masih banyak lagi. Lalu ada sistem, merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan, seperti shutdown, reboot, dan pengkonfigurasian hostname juga bisa di sini. Ada files, ini hard disknya mikrotik. Biasanya digunakan untuk konfigurasi. Ada log, menginformasikan terkait log kita. Ada radius, digunakan untuk radius client. Lalu ada tools, di bagian ini mungkin kalian ingin mengaktifkan Remon, alat untuk bandwidth test.m. dan lain sebagainya. Ada new terminal, digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan baris perintah. Lalu ada my support tip, digunakan untuk membuat file yang bisa kita kirimkan ke mikrotik.com. Ada juga more, bisa menampilkan tampilan Winbox baru. Akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox available or Winbox terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN, available access by MAC dan IP address, usernya admin dan passwordnya dikosongkan.
Caranya, untuk menambahkan mikrotik pada PinetLab, ada klik kanan, klik Node, pilih mikrotik router OS. Nah, sini klik kanan dulu, lalu kalian klik Node. Nah, selanjutnya klik mikrotik. Nah, selanjutnya klik mikrotik router board. Untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. Nah, jadi nanti kalian bisa mengklik yang version 6.49. Lalu scroll ke bawah, ada menu Cumul Options, ini dihapus saja. Lalu selanjutnya klik Save. Jika sudah ada tampilan mikrotik, bisa langsung kita nyalakan perangkat tersebut. Pada bagian Type, pilih Manajemen Code, klik Save, kemudian hubungkan mikrotiknya dengan ISP atau MAC. Akses virtual router mikrotik PinetLab with Winbox. Persiapkan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi mikrotik. Persiapkan topologi code innet dan router virtual mikrotik. Lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik. Connect virtual mikrotik using Windows. Mengakses router board with Webpick. Webpick diperkenalkan sejak router OS version 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTP dan HTTPS. Untuk akses router board via Webpick bisa dengan mengetik IP router pada browser atau http:// lalu ketikkan IP router. Di sini ada quickset, yaitu quickset adalah konfigurasi cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Remote Access TLAN dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet.console, terminal, Winbox, dan terminal Webpick. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote atau SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSkip, dan seterusnya. Sekian video presentasi saya di bab 5. Maaf jika saya ada kekurangan dan salah penyebutan kata atau masih banyak lagi yang kurangnya. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.